bangga, bahkan banyak juga para netizen Malaysia yang beranggapan bahwa kejadian tersebut sudah selayaknya diterima oleh kelima TKI tersebut, dan itu dianggap bahwa Indonesia itu tidak berani melawan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, jika pemerintah dan masyarakat Indonesia yang berada di beberapa daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sulawesi Selatan pernah diuji kesabaran dan kepeduliannya terhadap sesama manusia, yang mana harus menerima kedatangan pengungsi asal Rohingya yang pada 27 Mei 2024 itu mencapai 2026 orang, berbeda dengan masyarakat dan pemerintah Malaysia yang kemarin merasa bangga dengan berhasil memulangkan pekerja imigran asal Indonesia yang di 2025 tercatat sebanyak 2.274 orang sejak bulan Oktober 2024. Apalagi setelah terjadinya insiden penembakan 5 TKI oleh aparat keamanan Malaysia yang sempat memicu adanya ketegangan antara netizen Malaysia dan Indonesia. Bahkan itu juga mengundang adanya demonstrasi besar dari Partai Buruh di kantor kedutaan besar Malaysia di Jakarta. Ternyata tidak sedikit para netizen Malaysia yang memang merasa bangga, bahkan banyak juga para netizen Malaysia yang beranggapan bahwa kejadian tersebut sudah selayaknya diterima oleh kelima TKI tersebut, dan itu dianggap bahwa Indonesia itu tidak berani melawan Malaysia. Di balik realitas betapa banyaknya pekerja migran yang datang dari Indonesia ke Malaysia, masyarakat dan pemerintah Malaysia itu sah-sah saja jika menganggap bahwa ini adalah murni kesalahan para pekerja migran maupun pemerintah Indonesia sendiri yang sengaja melakukan tindakan ilegal. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi jika tanpa adanya oknum-oknum pihak dari Malaysia sendiri yang sengaja memanfaatkan dan mencari keuntungan atas adanya tindakan ilegal tersebut? Karena salah satu fakta itu menunjukkan bahwa awal-awal terjadinya pemulangan pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama di bidang pekerja rumah tangga dan sektor perkebunan, itu justru lantaran negeri jiran tersebut menyalahi kesepakatan dalam MOU untuk menerapkan sistem satu kanal atau one channel system, dan terbukti malah menggunakan sistem MIT online yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia. Padahal selain tidak sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan itu sangat rentan dengan terjadinya perdagangan manusia, sistem yang diambil oleh Kementerian Malaysia itu pun justru menjadi pemicu kedatangan pekerja migran yang tidak melalui tahap pemberangkatan yang legal. Dan seberapa bangga pun netizen Malaysia maupun pemerintah Malaysia atas pemulangan ribuan tenaga migran Indonesia sejak 2024 kemarin, akhirnya sekarang ini masyarakat di Malaysia mulai merasakan sendiri bagaimana dampak yang sudah dialami akibatnya. Dan sebenarnya peristiwa yang sekarang mulai menimpa Malaysia itu sudah pernah diprediksi oleh para ahli ilmu geotisah di India, di mana jika sebuah negara itu sengaja mengusir rakyat bawah sebagai buruh dari negara lain, sedangkan tenaga dan keahliannya itu sangat dibutuhkan dan sudah membantu perekonomian negara tersebut seperti yang dialami Malaysia, maka itu adalah pertanda datangnya 5 karma peristiwa besar yang bakal menimpa Malaysia. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, tanda yang pertama adalah Malaysia bakal menghadapi kondisi di mana negaranya kekurangan dan kesulitan dalam memenuhi tenaga kerja, dan itu akan berakibat buruk bagi perekonomian negaranya. Dalam banyak ajaran spiritual, termasuk dalam filosofi timur seperti Hindu, Buddha, dan dalam Islam, tindakan yang tidak adil atau tidak menghargai kontribusi orang lain itu akan menghasilkan karma yang sebanding. Artinya, jangan heran jika Malaysia yang
tidak menghargai tenaga kerja buruh yang telah membantu perputaran perekonomiannya, mereka akan menjadikan Malaysia semakin mengalami kesulitan ekonomi akibat kekurangan tenaga kerja sebagai konsekuensinya. Pertanda yang kedua yaitu datangnya ketidakseimbangan energi yang akan memunculkan peristiwa-peristiwa ketidakstabilan di masa yang akan datang. Secara spiritual, ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima itu bakal bisa mengganggu harmoni energi pada suatu wilayah maupun negara. Dan jika negara tersebut mendapat manfaat ekonomi tetapi tidak memberikan imbal balik yang sesuai, maka itu akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial maupun ekonomi. Dan fakta inilah yang sekarang ini sudah mulai dirasakan masyarakat Malaysia, di mana etnis Melayu asli Malaysia itu sudah mulai terpinggirkan dan perekonomian Malaysia semakin hari semakin didominasi oleh para pendatang dari negara luar, mulai dari Singapura, Cina, dan juga India. Tanda yang ketiga adalah Malaysia bakal tertimpa krisis kepemimpinan. Jika di Indonesia ada seorang Jokowi dan seorang Prabowo Subianto yang mana seorang tokoh pemimpin yang sangat dipercayai oleh mayoritas masyarakat dan rakyatnya, maka akan berbeda dengan kepemimpinan Malaysia ke depannya. Karena dalam perspektif spiritual, pemimpin yang bijak adalah mereka yang menghargai kontribusi semua lapisan masyarakat, termasuk para pekerja buruh migran dari negara lain. Jika sebuah negara itu gagal melakukannya, maka ini bisa dilihat sebagai bentuk ujian moral bagi para pemimpinnya. Kegagalan Malaysia dalam menghadapi ujian ini maka akan menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan atau hilangnya kepercayaan dari rakyat luas kepada para pemimpin di Malaysia. Tanda keempat, Malaysia bakal menghadapi di mana negaraannya akan diperlakukan tidak adil oleh negara-negara besar maupun negara yang diberi kepercayaan. Jangan heran jika ke depan Malaysia yang merasa begitu percaya terhadap Inggris maupun Singapura, dia akan merasa diperlakukan dengan tidak adil. Jika situasi seperti ini dilihat sebagai pelajaran spiritual yang lebih besar, Malaysia yang memulangkan pekerja migran ribuan itu bakal berujung Malaysia dipaksa oleh kondisi di mana mencari solusi di internal negaranya sendiri. Seperti Malaysia bakal dipaksa harus meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja lokal masyarakatnya sendiri sehingga menjadi tidak tergantung kepada negara lain. Atau Malaysia bakal dipaksa oleh keadaan sehingga harus mereformasi kebijakan ekonominya agar nasib perekonomian rakyatnya yang semula lebih sejahtera dibandingkan dengan Indonesia justru akan semakin tertinggal dengan Indonesia. Tanda yang kelima, Malaysia bakal menghadapi ketidakseimbangan sosial yang akan berakibat pada perpecahan dan juga bencana. Dalam perspektif spiritual, masyarakat secara kolektif bakal mengalami dampak akibat adanya keputusan pemimpin yang tidak adil. Dan itu karmanya bisa muncul dalam bentuk adanya ketidakstabilan sosial yang mengakibatkan adanya perpecahan, krisis ekonomi, bahkan bisa mengundang terjadinya bencana alam sebagai bentuk cara alam semesta untuk mengembalikan adanya keseimbangan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.